Jadi kita pakai kakap merah. Bikin sup itu kan kita bikin kuahnya dulu ya. Bawang bombay ya. Bawang bombay. Nih, bawang bombay sih diiris-iris aja sih. Ya. Nih ya. Saya iris-iris aja gini. Tuh. Gede-gede aja ya. Sama ini bakal saya tumis duluan sama kunyit ya. Kunyit itu penting soalnya dia buat warnanya juga, selain itu dia buat ngasih rasa ya, dan dia harus ditumis duluan ya. Ini saya slice nih. Ya, saya slice. Dia kan ngasih warna juga kan, ngasih warna sama ngasih rasa ya. Nih, tuh. Nih, oke. Ini saya tumis duluan nih, apinya kecil aja ya. Minyak sayur biasa ya. Ini bawang bombaynya saya slice doang ya. Ya, bawang bombay slice doang sama kunyitnya. Ya. Sebagian orang ada yang kunyit itu ditaruh belakangan, kalau saya enggak. Ya, maunya dia duluan. Ya, biar dia ada rasanya lebih keluar gitu ya. Ini saya slice doang ya. Jadi kalau ini sup bening kan ya, sup bening, jadi saya slice aja nih. Ini api biasa, kecil aja. Terus nih ya, buat bumbunya setelah ini bakal masuk ini bawang merah ya. Nih, bawang merah saya slice nih. Ini slice semua ya. Oh, kuningnya mulai keluar deh tuh. Ini khususnya buat teman-teman yang sama sekali belum pernah masak nih. Ini penting banget nih. Kan banyak teman-teman di sini yang sama sekali belum pernah masak. Nggak apa-apa, belajar ya. Semalam aja ada yang nanya sama saya. Saya belum pernah masak sama sekali. Mungkin nggak belajar? Ya mungkin aja lah, kenapa enggak? Kalau mau belajar pasti bisa ya. Nih sekarang saya pakai jahe ya. Jahe itu keprek aja, ya. Jahe dikeprek. Terusnya ini saya pakai laos ya, pakai laos juga nih. Yang penting cuci bersih aja, tuh dikeprek kan. Nih bawang putih juga, nih bawang putih saya ini aja, saya slice kasar aja ya. Ya istilahnya kayak dicop kasar gitu doang aja. Nah, kalau masalah tingkat kepedesan terserah ya, teman-teman mau pedesnya gimana, asemnya mau bagaimana. Kalau ini saya asemnya pakai jeruk nipis ya. Kalau teman sukanya pakai cuka kayak orang Filipin, nggak apa-apa, suka pakai cuka gitu ya. Kalau sukanya pakai belimbing bulu silahkan gitu ya. Nih, kalau saya pakai tomat hijau ya. Nih, saya pakai tomat hijau ya. Segernya itu saya nggak, kalau belimbing bulu saya itu asam banget, nggak kuat ya. Kalau teman-teman suka pakai itu nggak apa-apa. Nih, saya masukin nih. Oh, ya. Oh, kurang dikit minyaknya nih. Nah, teman-teman dibantu tap-tap layar ya. Ini simple banget ya. Ini masih bulan Ramadan ya. Jadi habis bulan Ramadan, habis Lebaran, kita gas lagi menu-menu Eropa ya. 80% makanan Eropa dan 20% makanan Asia. Sekarang ini masih periodenya makanan Asia ya. Ya, makanan Asia. Ini udah saya masukin. Terus ini bawang putih saya masukin juga ya. Jadi makanan Eropa saya gelar lagi nanti setelah Lebaran ya. Tuh. Kelas online juga tetap jalan. Jadi sekarang udah buka nih kelas ini ya. Kelas yang baru buka 2 hari nih. Kelas chicken steak ya. Jadi kalau misalnya mau daftar silahkan masuk ke bio aja ya. Di sini ada nomor WhatsApp saya. Oke. Ini teman-teman ya. Ini yang penting di sini ini ya. Ini penting banget nih. Serai. Serai itu bebas ya, mau di gimana. Cuma kalau saya nggak di slice gitu ya, saya mendingan gelondongan aja ya. Saya ikat gitu ya, sebisanya aja diikat ya. Ya kan? Sebisanya diikat. Nah, biasanya kalau serai itu memang pasangannya sama daun jeruk. Ini saya tumis sebentar lagi kan. Sebentar lagi udah mau selesai nih. Yang penting dia udah matang-matang aja nih, semuanya nih. Ya. Yang penting dia agak coklat-coklat gitu. Serai itu diikat gini, terserah sih kalau mau diikat, mau panjang misalnya 5 cm 5 cm gitu nggak apa-apa sih. Ya. Saya gini aja. Ya. Gitu. Terus cabai ini terserah ya, teman-teman mau pakai cabai apapun bebas. Mau pakai cabai setan ini kalau di Bekasi dibilang cabai setan nih, cabai rawit merah ini yang pedesnya ampun-ampunan nih. Ini yang buat yang maco-maco doang nih, suka yang ini pedes banget soalnya. Saya nggak kuat, makanya saya kalau masak nggak dipecahin. Gelondongan aja nih, udah dicuci bersih sama batang-batangnya, saya cemplungin aja langsung, nggak saya belah gitu. Soalnya kalau dibelah pedes banget.
Ya kan? Jadi ntar saya masukin ntar aja nih kalau kuahnya udah masuk ya. Jadi di sini penting di sininya nih. Numis bumbunya nih harus berani mateng nih, makin kecium baunya nih. Ke atas tuh makin bau banget nih. Sampai dia mateng baunya ya. Kalau baunya udah mateng baru kita masukin air. Udah coklat-coklat gini nih. Ya, udah coklat-coklat tuh, bawangnya kelihatan banget kan udah coklat-coklat tuh. Ini saya masukin nih. Ya. Masukin air. Nah, di sini udah. Di sini kita maunya matengin kuahnya. Ini udah saya cuci nih. Yang saya bilang tadi nih, cabai setan apa cabai apa? Cabai jablay apa? Saya bilang kata cabai jablay. Cabai rawit yang merah yang gendut ya. Ini nggak saya potong. Cukup gelondongan gini aja. Ini udah saya cuci ya. Saya masukin tuh. Masukin. Terusnya ini nih saya masukin pakai lemon juice ya. Saya masukin pakai lemon juice. Bukan lemon juice, lime jeruk nipis ya. Nah, ini kan ikan laut. Kalau teman-teman mau pakai ikan air tawar, silakan, nggak apa-apa, bisa aja ya. Terusnya kalau misalnya teman-teman di sini misalnya mau isinya misalnya cumi, udang, segala macam nggak apa-apa. Tapi jangan lupa semua itu dimasaknya bukan di awal dimasak di sini, bukan ya. Itu belakangan semua dimasukinnya. Pas kaldunya udah enak. Ini yang saya kasih tahu ke teman tuh ini nih. Bikin supnya dulu yang enak. Ya, kalau udah enak 100% kita udah happy, rasanya udah enak, baru kita masukin ikannya. Belum sebentar apinya kecil, biarin dia sari-sari di ikannya tuh, di seafoodnya keluar pelan-pelan, nambah kayak di kaldunya. Oke teman-teman, nih saya masukin garam ya. Ini lagi puasa jadi saya kira-kira aja nih. Cuman ini sekedar info aja ya, sekali garam saya ini emang nggak begitu asin. Saya pakai memang jenis yang ini asin. Jadi kesannya banyak ya. Kalian sini nggak asin. Nih, saya kasih garam, terus gula nih, gula sedikit, biar ada gurih-gurihnya gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai penyedap silahkan aja ya. Merica, ini saya pakai merica nih, ya. Saya belum suka pakai merica hitam, ini saya pakai. Pakai nila, ikan nila sama. Sama, udah pakai ikan nila. Kalau suka ikan nila kan sekilas kan sama aja rasanya. Merah kali ya. Lebih merah ikan nila. Enak tuh ikan nila diginiin. Paling mirip ikan nila. Ini udah tadi apa sih? Nih. Saya pakai kaldu ini ya, kaldu jamur, jangan ayam ya. Saya pakai kaldu jamur dikit nih ya, saya masukin biar ada gurih-gurihnya. Kalau makan Asia kan gitu ya. Nah, ini makin kuning. Ya. Makin kuning. Kalau teman-teman suka pakai ini ya, warnanya tuh ya, makin kuning ya. Kalau teman-teman misalnya suka pakai apa tuh namanya wanshui itu mau pakai juga nggak apa-apa, cuman itu emang lebih ke arah itu ya, arah Thailand ya. Nah, ini kalau dirasain belum ada rasanya, belum enak, masih sesening dasar aja tuh bumbunya kan, garam, merica gitu biasa gitu ya. Cuman rasa-rasa dari bawangnya, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kunyit segala macam, serai segala macam itu belum larut di sini ya. Belum larut. Jadi belum rame rasanya. Ya. Pakai daun kemangi katanya. Nah, kalau mau pakai kemangi silakan ya. Saya mau pakai daun bawang aja nih. Jadi kalau mau suka pakai kemangi boleh tuh, enak tuh. Ya. Pakai kemangi. Wanshui bisa. Jadi saya mau pakai ini nih. Pakai ini juga nih, seledri. Ntar saya masukin ya, biar ada ini ya, rasa-rasa seledrinya. Ntar saya masukin nih. Nah, tuh ini gini aja udah kecium ya. Bau-baunya tuh, bau yang dominan kecium tuh, bau ini nih. Nih yang kecium paling duluan nih, ini nih yang paling ketara banget tuh bau daun jeruk. Udah mati otomatis ya. Tuh baunya bau daun jeruk. Cuman memang enaknya di Indonesia itu, sereh di Indonesia itu memang dia tasty ya. Dia tuh baunya bau sereh banget. Kalau di kapal pesiar itu dia tuh selalu dapat itu sereh. Cuman saya nggak tahu pasti dapatnya dari mana gitu. Cuman rasanya tawar, dia lebih besar. Cuman rasanya bohong, ya gede-gede bohong sebenarnya. Jadi pas dimakan itu rasanya nggak berasa banget rasa serehnya. Pun kita kecil aja berasa sekali ya. Kalau ini tadi kita masukin baru jadi, kita cium gini, pasti baunya mentah kan. Yang namanya sayuran baru dipotong kan, baru ditumis doang. Tapi kalau udah matang itu beda. Setelah 10 menit kemudian rasain
akhirnya dia rasanya beda. Rasanya apa? Matang kan, lebih enak. Cuman lebih lengkap lagi pas kita kasih seasoning, garam, merica segala macam. Nah, ini nih rasanya udah enak nih. Ini baunya udah tuh, udah bau mateng, bukan bau serai segala macam yang mentah ya. Baunya udah nggak kayak gitu. Ini baunya matang. Nah, ini saya mau masukin nanti nih. Nih ya, tomat jadi masukin sekarang. Dia tambah segar ntar, karena dia kalau dimasukin sekarang ntar ya hancur bunyinya ya. Ini udah mau saya masukin ikannya nih. Jadi kalau teman-teman yakin ini, kalau misalnya nggak puasa sih, ini dirasain dulu nih. Kalau misalnya nggak puasa ya, ini kita rasain dulu. Kalau kita rasanya udah enak, udah pas, dan dia jangan lupa asinnya harus agak sedikit lebih asin dari biasanya. Jadi kalau misalnya asin segini ya, kita bikin agak sedikit doang ya, lebih asin. Karena dia harus ngedongkrak masuk ke dalam ke dalam ikannya. Karena dia tawar banget kan. Jadi teman-teman kalau saya nggak marinate apa-apa nih, garam apa-apa di sini nggak. Saya hanya di sini doang. Nah ini saya mau masukin ya. Jadi kalau teman-teman rasain dulu di sini udah enak, udah enak nih. Ya udah, tinggal ini kita masukin. Ini aja kalau udah enak, bagus kan? Udah enak kan? Apalagi kalau ini udah masuk. Kan rasanya rasa ikan banget kan? Nah, ya ini saya masukin ya. Nih ya. Nih udah masuk tuh kan. Ini wajib banget apinya kecil. Kalau mau ditutup bagus, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu aja diaduk aja ya. Ini airnya keluar terus ntar nih. Ini ntar keluar dia airnya tuh. Ini aja udah ngembeng-ngembeng kan, mulai keluar. Ikan berapa lama sampai matang? Setengah liter. Wah ini setengah jam, cepet ikan mah. Ikan mah cepet. Apalagi kalau ikannya filenya kecil gitu ya. Nah gini nih, kalau puasa kan gini kita ada itu. Cuman sedangkannya nanti kalau kurang kan bisa dipanasi pas mau dimakan kan saya rasain lagi ntar. Saya mau masukin timun nih. Kok timun? Tadi teman ada yang bilang pakai timun ya. Bisa jadi sih, mas nggak pernah nyoba. Saya biasa pakai ini nih, tomat yang hijau, segar-segar gimana gitu. Kalau yang ibu saya dulu mau pakainya itu belimbing bulu ya. Nih, saya potong ininya ya. Ini saya masukin nih. Ini enak nih. Kalau saya potong gini selalu saya buang ininya nih. Apa tuh? Matanya ya. Oh, matanya saya buang. Nah, nanti dia lembek nih. Dia emang enak kalau udah dijadiin sup dia enak. Kalau menurut saya ya lebih enak yang hijau memang daripada yang merah. Kalau buat lagi menu-menu kayak gini ya. Nih ya. Nanti kita balik-baliknya ntar aja. Jadi kalau lagi begini apinya kecil ya, tujuannya biar dia tuh meresap ke dagingnya. Nih saya masukin ya, nih seledri ya, seledri nih. Tuh bahan-bahannya udah masuk, tinggal kita tutup aja. Saya tutupnya pas bener lagi tuh, pas di situnya ya. Nanti berapa menit saya balik gitu ya. Dia nggak lama sih. Nanti jadi jusnya ikan mentah ini tuh bakal larut ke kuahnya. Kuahnya yang tadinya rasanya cuma rasa rempah-rempah doang, akhirnya jadi bau ikan, ya kan? Jadi bau ikan. Ini kita tunggu aja ya. Kalau teman-teman sukanya ikannya diganti pakai seafood, pakai udang, kerang hijau, kayak segala macam, semua sama, dimasukinnya belakangan. Kuahnya dulu dibikin yang jadi, rasanya udah mantep, seger, udah matang, baru masuk seafoodnya. Apinya pelan, ditutup sampai dia benar-benar matang. Apapun binatangnya ya, proteinnya, seafood, ikan, udang, cumi, segala macam bebas ya. Tapi kalau misalnya mau pakai ikan air tawar, saya bilang itu pakai aja nggak apa-apa, sama-sama bisa. Nih lihat teman-teman ya, tuh dia kan bener-bener begitu doang tuh. Tuh sekarang saya nyium baunya, bau ikan otomatis karena ikannya udah larut di situ di kaldunya, di kuahnya gitu ya. Dia udah mulai matang nih. Ini saya balik ya. Tuh. Ikan kan namanya ikan ya.
Ikan kan dimakan mentah aja nggak apa-apa ya. Nama di sushi sashimi aja ikannya mentah dimakan kan, nggak ada masalah. Nah ini juga sama nih. Jadi ibaratnya matangnya dipas-pasin aja matangnya. Segini aja ibaratnya udah oke nih. Udah bisa diwadain. Terus kalau misalnya yang bikin kayak gini, ikannya otomatis kan dia harus berendam kan di situ kan. Udah biarin aja berendam di situ sausnya tuh. Nah ini saya, udah wangi banget baunya, enak. Nih ya, nih udah matang. Ini saya yakin udah matang. Cirinya dia kalau udah matang itu dia tuh mendidihnya udah maksimal ibaratnya. Dia maksimal mendidih karena udah suhunya tulang-tulangnya itu udah sama dengan suhu liquidnya, airnya 100 derajat Celcius, makanya dia mendidih. Ini udah matang. Tuh, tomatnya udah empuk tuh. Udah empuk tuh. Ya. Mirip kayak lemeng bulu. Kalau lemeng bulu kan asem banget ya. Tapi udah punah memang itu. Tapi saya main dari dulu nggak begitu itu favorit sama lemeng bulu. Nah, kalau cabe bebas ya teman-teman ya, cabai ini ya. Kalau mau dikeprek, keprek aja ya. Keprek aja. Ini udah jadi. Kalau misalnya belum dimakan, sebaiknya memang ditinggalin aja di sini. Kalau saya ini sebenarnya sih memang baiknya ditinggalin di sini aja. Habis nanti kalau pas mau buka puasa baru panasin lagi kan, didihin lagi apinya pelan gitu kan. Cek lagi rasanya kurang-kurang apa gitu kan, biasalah. Atau kalau sekarang kan kita kalau nggak puasa kita bisa rasain kan enaknya semana gitu. Mau dimakan langsung bisa, mau dinantiin juga bisa. Tapi semua makanan yang berkuah-kuah, mau model apapun lebih enak kalau dibesokin, itu kenyataan. Jadi kalau misalnya ini disimpan nih dengan ikannya kerendam sama ininya, taruh di kulkas gitu ya, taruh kontainer, taruh kulkas gitu ya. Besoknya kita panasin, dia ada jelinya nih kan, ada jelinya ya kan. Kalau dingin dia ada jelinya kan, jeli dari itu. Nah, kolagennya ikan ini, tulang-tulang ikannya ini kan. Nah, ini kita panasin, besoknya makin enak. Itu udah pasti. Nih teman-teman ya, saya mau ini nih. Bener udah mateng, saya mau masukin sini nih. Nih ya. Waduh, mantap nih. Ini setengah kilo nih. Ikan setengah kilo. Ya. Tuh. Nah. Ini nih enak nih. Tuh kan? Kalau teman yang saya bilang itu, kalau teman-teman sukanya dia lebih asem, udah banyakin deh tuh yang asem-asemnya. Pakai asam Jawa pun bisa, nggak apa-apa ya. Ini saya cukup segini aja nih kuning-kuningnya. Jadi nggak usah pakai heboh, pakai kuning banget gitu, nggak usah ya. Semi slow cooking jadinya. Memang harus gitu ya. Masak memang benar sih. Itu nggak bisa dielak gitu. Semua chef ngakuin memang kalau masak apinya pelan itu hasilnya beda dengan kita buru-buru. Nih cabai nih, kalau teman-teman yang doyan cabai udah pasti seneng banget nih. Nih saya kasih daun bawang ya. Daun bawang. Nih. Seledri ya. Ya lu suka-suka memang dia bang, bau-baunya enak ya. Nah. Itu aja deh.